Wanita ini tidak bisa lagi merasakan kakinya. Separuh tubuhnya sudah lumpuh dan saat ini ada seorang pria mengerikan sedang mengejarnya dan akan menyakitinya sehingga ia harus bertahan sekuat mungkin agar tidak kembali tertangkap orang itu. Hal menyedihkan inilah yang dialami oleh Iris. Iris masih mencoba untuk tenang dan berusaha melepaskan ikatannya. Namun ternyata Iris melakukan kesalahan karena pergi meninggalkan rumah tak membawa handphone dan menuju ke sebuah taman nasional. Iris mendaki sampai puncak tertinggi dan ternyata di atas sana ada monumen kenangan atas wafatnya seorang anak kecil yang ternyata itu adalah anaknya. Muncul seorang pria yang tak ia kenali. Pria ini bernama Richard. Namun Iris terlihat tak mau bicara banyak. Obrolan mereka pun semakin lama semakin dalam sehingga Iris merasa terganggu dan meminta Richard untuk pergi meninggalkannya. Awalnya Iris meminta Richard untuk menjauh darinya. Namun setelah Richard pergi, Iris malah mengikuti Richard dan mereka jalan bersama untuk menuju mobil mereka. Iris pun berterima kasih kepada Richard karena sudah mencegahnya melakukan hal yang tak pantas. Namun saat Iris akan masuk ke dalam mobil, jalannya terhambat lalu Richard turun dari mobilnya. Tanpa diduga ternyata Richard adalah orang yang tak sebaik itu. Ia malah menyetrum Iris kemudian memasukkannya ke dalam mobil dengan tangan dan kaki sudah terikat. Wanita ini berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya menggunakan sebuah pisau kecil yang ia bawa. Setelah berhasil, Iris pun langsung menyerang Richard yang sudah menculiknya sampai mereka kehilangan kendali dan mobil mereka menabrak sebuah pohon. Richard masih sangat kuat untuk melawan sehingga Iris pun memilih untuk keluar saja dari mobil. Namun setelah ikatan di kakinya lepas, Iris malah merasa pusing dan ternyata Richard sudah membius Iris yang bisa menyebabkan Iris tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali dalam 20 menit ke depan. Karena tahu Iris akan lumpuh dalam beberapa menit, Richard pun membiarkannya saja pergi. Iris terus berusaha memastikan dirinya bisa bergerak untuk saat ini dan ia berusaha mencari tempat persembunyian lalu menyalakan timer di jam tangannya ketika tangannya sudah merasa sangat kaku. Kaki kanannya pun sudah mulai mati rasa dan sulit digerakkan sehingga Iris pun hanya bisa terdiam di balik pohon besar yang ternyata banyak sekali sarang semut di dekatnya. Wajahnya sudah digerogoti semut sehingga Iris pun harus keluar dari persembunyiannya di saat kakinya sudah tak bisa lagi digerakkan karena efek dari bius yang diberikan oleh Richard yang mencoba menculiknya. Iris pun kini hanya bisa memasrahkan dirinya terbawa arus sungai sampai ada batang kayu yang bisa ia raih. Kini Iris hanya bisa bergerak dengan tangannya dan waktu tinggal kurang dari 2 menit sampai seluruh tubuhnya tak bisa lagi digerakkan. Hanya bola matanya yang bisa ia gerakan saat ini. Beruntung baginya karena ada seorang bapak tua yang sedang memangkas rumput melihat keberadaannya. Bapak tua ini sadar Iris sedang tak baik-baik saja dan Iris hanya bisa menjawab pertanyaan dengan mengedipkan matanya yang berarti ya atau tidak. Bapak tua itu pun membawa Iris ke rumahnya. Namun Richard sang penculik